tidak begitu menyeramkan. Akhirnya kepalanya itu diganti dengan kepala kerbau. Ibu kalau sholat tengah malam itu sering diketok jendelanya. Kayak orang mau masuk gitu loh, Mas. Diketok pintu jendelanya itu. Yang pernah saya jumpa itu ya kayak bentuk kain kafan. Tapi bedanya itu nggak ada lengannya. Selamat datang kembali di podcast Malam Jemuah dengan segala misterinya. Baik jemaah Maljemaah dimanapun kalian berada, kali ini kita kedatangan narasumber dari kota Jombang, Jawa Timur. Kita ke Mas Roy. Selamat datang di podcast Maljemaah, Mas Roy. Selamat datang. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Mas Roy ini benar ya dari Jombang? Ya, saya benar dari Jombang. Lebih tepatnya di Kecamatan Peterongan, desanya Plosokerep, Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang. Oke. Nah, mungkin jemaah Maljemaah ini mengenal kota Jombang. Ini adalah kota asal dari Presiden kita ketiga, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau biasa dikenal dengan Gus Dur. Dan kota Jombang ini masuknya kota santri ya, Mas? Ya, kota santri. Lebih terkenalnya kota beriman atau bisa disebut kota santri. Kota santri. Dan di kota Jombang juga kalau nggak salah ada salah satu pondok pesantren dari Gus Dur yang terkenal, ya ini Ponpes Tebuireng. Ya. Dan kota Jombang kalau jemaah Maljemaah ini tahu, mungkin pada tahun 2009 itu ada kasus pembunuhan berantai. Itu siapa, Mas, nama orangnya? Kalau namanya lebih dikenal dengan Rian Jombang. Rian Jombang. Nah, itu rumah dari Mas Roy ini deket nggak sama lokasinya? Jauh, Mas, beda kecamatan. Oh, beda kecamatan, tapi masih dalam kabupatennya sama Ya, Jombang. kabupatennya sama Jombang. Oke. Baik jemaah Maljemaah dimanapun kalian berada, kali ini Mas Roy dari Jombang dengar-dengar akan menceritakan tentang kejadian-kejadian yang ada di rumahnya di Kabupaten Jombang. Iya. Bener nggak, Mas Roy? Benar. Awal mulanya gimana tuh, Mas? Jadi gini, Mas, di rumahku itu banyak yang bilang itu ada penunggunya, terutama di pekarangan rumah. Dari belakang rumah sampai depan rumah itu katanya ada penunggunya. Itu nggak dua orang yang bilang, sudah banyak. Dan kebanyakan itu yang kalau di bahasa Jawanya itu diwerui. Itu orang-orang yang baru pertama kali ke rumahku. Nah, asal usul kok bisa ada penunggunya itu saya dapat dari cerita bapak saya. Bapak saya dulu itu mempunyai dari buyut, turunan dari buyut. Buyut itu dulu itu seorang petani, dan sering, kalau zaman dulu itu kata bapak saya, sering ada maling hasil panen. Sebelum panen itu besoknya itu udah hilang hasil panennya gitu. Akhirnya oleh buyut saya itu istilahnya dipanggilkan oleh hal-hal gaib, ya penunggunya itu. Dan akhirnya sampai berturunan ke keluarga saya ini yang terakhir. Oke, berarti buyutnya Mas Roy ini memanggil penunggu yang ada di rumah untuk menjaga hasil panen. Lebih tepatnya bukan penunggu ada di rumah sih, Mas. Ini kayak ini entah benar atau tidak ya, tapi dari cerita bapak saya itu, dulu buyut saya itu bisa dikatakan ahli spiritual di Jawa lah. Salah satu orang
petua di desa saya itu. Dituakan lah. Ya, dituakan. Itu bisa membuat sosok dari makhluk gaib. Itu yang asalnya wujudnya itu seperti genderuwo. Tapi gimana caranya genderuwo itu tidak begitu menyeramkan. Akhirnya kepalanya itu diganti dengan kepala kerbau. Oh, jadi kayak menyulap makhluk-makhluk gaib yang ada itu menjadi yang penampilan yang lebih baik. Benar. Untuk menjaga hasil panen. Hasil panennya di rumah. Hasil panennya waktu itu zaman dulu kata bapak saya sih itu masih di sekitaran sawah. Yang dipanen itu. Dan sampai setelah makhluk-makhluk yang telah dirubah oleh buyut dijadikan penunggu hasil panen, sampai sekarang masih ada di situ. Ya, tapi kalau sekarang sih udah pindah ke pekarangan rumahku sekarang. Kan sawahnya udah dijual nih sama turunan sama mbahku. Itu akhirnya ya yang penunggunya itu mungkin pindah ke turunan selanjutnya. Ya bisa jadi ke turunan selanjutnya ya bapak saya itu. Nanti turunnya lagi ke saya. Oke, berarti penunggu yang awalnya dijadikan penjaga di sawah untuk menjaga hasil panen, dan itu secara sendirinya akan turun-temurun ke generasi berikutnya. Benar. Dan Mas Roy mengalami hal itu. Mengalami Mas, dari waktu kecil itu sering dilihati barang hal-hal gaib itu. Nggak cuma genderuwo sih. Itu kan untuk penunggunya itu kan itu sosoknya itu bisa disebut dengan genderuwo. Namanya itu kalau di keluarga saya biasanya nyebutnya Mbah Tro. Mbah Tro. Itu sampai waktu kecil saya sering dilihati. Dulu itu di belakang rumah saya itu ada pohon buah sawu. Itu kan biasanya identik dengan makhluk halus kayak genderuwo itu. Nah itu batangnya itu kan besar. Secara logika itu nggak mungkin batang besar itu nggak ada yang menaiki, tiba-tiba mengkelung ya, turun gitu. Itu waktu malam hari, tapi malamnya itu malam tertentu. Malamnya itu setiap malam Jumat. Malam Jumatnya itu biasanya malam Jumat Legi sama Kliwon gitu. Biasanya mesti menampakkan diri. Berarti Mas Roy di situ melihat sosok wujudnya. Iya, pernah lihat sosok wujudnya. Bisa digambarkan nggak Mas, sosok dari si penunggu pohon sawo ini seperti apa? Sosoknya itu bertinggi, berbadan besar. Tingginya itu ya mungkin sepintu itu. Dengan bulu yang sangat lebat. Cakarnya itu ya kayak apa ya? Kalau Mas pernah lihat film Manusia Serigala, kayak gitu wujudnya. Tapi kepalanya kerbau. Oh. Matanya, kalau kerbau kan, kalau wujud hewannya kan matanya di samping. Kalau itu di depan. Di depan? Iya. Besar gitu. Wow. Merah nyala. Dan itu menyebutnya Mbah Tro. Dan Mbah Tro ini adalah penunggu dari pohon sawo yang memang menampakkan dirinya di malam-malam tertentu. Benar. Di malam Jumat Kliwon, malam Jumat Legi. Kalau nggak gitu biasanya kalau ada yang berniat jelek niatnya mau maling di rumahku atau apa, itu biasanya dinampakin. Mau maling? Ya. Pernah ada maling nggak bisa keluar dari pekarangan rumahku. Hah? Maling di rumah Mas Roy? Nggak tahu ya itu malingnya di mana ya. Tapi kebetulan itu sampai pagi itu maling itu nggak bisa keluar di pekarangan rumahku. Itu gimana tuh Mas ceritanya? Jadi waktu kelas
aku masih kecil loh, SD lah nggak salah. Itu ada maling itu kayaknya maling, yang dimaling itu rumah tetanggaku. Kebetulan kan rumahku ini kan kalau sudah ke belakang sana kan itu udah sawah. Ya itu mungkin malingnya tadi mungkin mau lewat ke situ, mau lari ke situ, tapi nggak bisa. Sampai pagi akhirnya maling itu ditemukan di situ, dia pingsan keadaannya dengan bawa barang curiannya itu masih di samping, ya di sekitaran malingnya itu tadi. Oke, berarti warga menemukan maling di pagi hari setelah maling itu nggak bisa keluar dari area pekarangan rumah. Iya. Sempat diwawancarai nggak mas maling itu setelah sadar? Atau ditanya kah? Ya, Kenapa? sempet. Dan jawabannya beliau? Katanya itu kayak ada pagar tinggi gitu loh di pekarangan saya. Itu jadi nggak ada jalan keluarnya gitu. Dan waktu dia bingung, katanya loh ya ini, itu sosok yang dinamai Mbak Tro tadi itu keluar, makanya sampai maling itu tadi semaput itu, pingsan itu. Sampai pingsan. Baik, bisa dikatakan baik dong Mbah Tro ini. Baik ke keluargaku. Tapi nggak ke orang yang berniat jahat. Ya. Sudah cerita dari dulu mas, bahkan sampai sekarang. Bahkan temanku yang kemarin waktu aku mau bikin produksi tugas kuliah itu mau tidur katanya di dalam rumah, kan di ruang tengah kan ada TV ya sama sofa gitu ya, di sebelahnya sofa itu ada jendela. Itu katanya mau tidur apa mau lihat film gitu loh. Dia itu merhatikan jendela itu kayak ada sosok yang mengawasi gitu, tapi bukan Mbak Tro itu tadi, katanya wanita. Berarti oke, mulai menarik nih cerita dari Mas Roy Jombang yang memang di rumahnya ada sosok Mbah Tro selaku penunggu. Ya benar. Bisa dikatakan penunggu rumah atau penunggu tanah daerah? Kalau dibilang tanah itu ya itu di tanah pekarangan rumahku saja sih, nggak sampai ke tetangga semua itu enggak. Tapi sempat ada kasus masuk rumah itu Di rumahku ya? sempat Berarti menyeluruh ya? Area lah. area lingkungan rumah. Dan juga ada satu sosok perempuan. Nah kalau sosok perempuan itu masih belum pasti sih siapa sosok itu, karena di keluargaku sendiri nggak pernah dilihatin munculnya sosok itu. Kalau yang genderuwo tadi, Mbak Tro tadi sering, bahkan ponakanku yang baru lahir itu sering habis maghrib mesti rewel dia. Rewel. Ponakannya mas? Ya, Anak dari kakakku. Oke. Itu nangis setiap Mau maghrib, katanya ibu sih ya diganggu sama, ya bukan diganggu, dasarnya yang menunggu rumah itu agak jahil. Oh, jadi Mbah Tro ini jahil memang. Mau jahil sekali mas. Waktu dulu mau bangun dapur itu sering tukangku itu dilihatin siang-siang itu mas. Dilihatin siang-siang? Iya, menampakkan diri siang-siang. Kok bisa? Ya itu anehnya kan di situ. Sampai nggak berani kerja 1 minggu kayaknya, libur 1 minggu gara-gara dilihatin sama Mbah Tro itu tadi. Biasanya kan kalau makhluk-makhluk kayak seperti Malam itu hari kan? menampakkan di malam hari. Itu siang hari mas, selesai azan zuhur. Jadi si tukang ini kronologinya seperti apa? Jadi gini, waktu itu kan dapurku masih belum renov lah, renov. Nah di sebelah rumahku pas itu, baratnya rumahku
itu ada rumah kosong yang itu dulunya rumahnya mbahku, tapi sekarang kosong, udah nggak dihuni, dan sekarang bangunannya udah hancur. Nah, sebelahnya dapurku itu tepat di kamarnya mbahku dulu ada jendela. Nah, jendela itu kan kayak kebuka dikit gitu mas, itu kayak dibuat mainan sama Tro itu tadi. Nah kebetulan yang ditakutin itu tukang yang renovasi dapur itu. Taunya kalau yang mengganggu si tukang itu Mbah Tro? Ya pak, sudah pasti itu mas, masalahnya sering jahil ke orang yang baru dikenal. Mungkin bukan ya jahil sih, tapi kalau bapak bilang itu ya kenalan katanya. Lo mau eksis? Ya itu nampakin kayak apa, kayak apa, orang lagi bercanda gitu mas, jadi wajahnya ditambahin, habis itu ini tampakin gini gitu mas. Itu si tukang tadi? Iya, yang cerita sendiri. Makanya 1 minggu setelahnya nggak berani kerja lagi, akhirnya ganti tukang lagi. Tapi yang tukang selanjutnya setelah mendengar kabar tukang yang pertama diganggu Mbah Tro, tukang kedua ini juga mengalami? Enggak, Aman? aman, Alhamdulillah. karena yang tukang kedua itu udah sering. Nah Oh. kebetulan yang tukang pertama itu baru pertama kali mau renov di rumahku. Yang tukang kedua itu udah sering diganggu, jadi udah mentalnya udah aman. Udah aman nih, udah kenal sama Mbah Iya, Tro. iya. Tapi berarti Mbah Tro ini memang ikut gak sih mas? Ikut maksudnya? Ikut dalam artian bepergian entah kemana atau cuma Oh stay? enggak, cuma di pekarangan aja, cuma di lingkungan rumah aja. Tapi pernah sih kayaknya ikut di masku. Ikut di masnya Mas Tro? Ya, kakakku yang pertama. Ya. Kan itu dulu kuliahnya di Jember, di UNED. Itu pernah diikutin selama beberapa malam. Mesti muncul di kamarnya kosnya kakakku yang pertama. Setiap malam, hampir 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu. Mas Roy ini berapa bersaudara? Aku 3. 3 bersaudara. Aku anak terakhir. Dan yang diikuti Mbah Tro ini tadi itu kakak yang pertama? Iya, Laki? laki. Itu menampakkan biasa atau mengganggu juga? Yang menampakkan biasa. Ya masku paling udah terbiasa mungkin juga ya. Ya sama kayak aku sih. Ya, udah terbiasa di nampakin Mbak Tro itu tadi ya, biarin. Jadi memang keluarga dari Mas Roy ini memang udah terbiasa nih jemaah dengan kehadiran Mbah Tro. Mungkin Ya. untuk jemaah mal-jemaah juga pastinya juga ada lah 1-2 yang memang memiliki pengalaman yang sama seperti Mas Roy, di mana memang ada sosok-sosok yang memang menjaga rumah, entah menjaga diri kita Ya. sendiri. Kan memang banyak kasus nih ya Mas. Ya. Ada memang kita, baik itu rumah tanah, itu ada yang menunggu. Dan tentunya kasus Mbah Tro ini sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Kadang ibu kalau sholat tengah malam itu sering diketok apa jendelanya. Ya, kayak orang mau masuk gitu loh mas. Diketok pintu apa jendelanya itu. Jadi memang gangguan-gangguan kecil nih dari Mbah? Iya, Sering? Kalau nggak gitu kayak apa, orang jatuh di atas rumah gitu, jelek gitu. Sering itu. Dari yang awal tadi maling nggak bisa keluar rumah, nggak bisa keluar dari pekarangan rumah, tukang diganggu, ponakan rewel, sholat ketok-ketok. Ada nggak mas pengalaman dari Mas Roy, entah itu keluarga, yang bersinggungan dengan Mbah Tro ini yang paling gong? Paling gongnya itu
pernah ada saudara dari Surabaya. Itu kan jarang ke rumah mas. Habis itu nginep pas hari raya Idul Fitri. Itu nginep, anaknya waktu itu masih umur sekitar 10 tahunan lah. Tidurnya kan kebetulan di kamarku. Waktu itu belum ada kamar untuk tamu. Di kamarku aku tidur di ruang tengah. Nah itu kata anaknya itu ada sosok besar tinggi hitam, tapi nggak terlalu jelas wujudnya kayak apa. Itu menggantung di plafon gitu mas. Menggantung di plafon. Ya. Dia sampai akhirnya sakit itu selama 1 minggu. Tapi sosok yang digambarkan itu nggak begitu jelas. Nggak begitu jelas. Tapi pasti yang bapak itu mesti ngiranya itu ya Mbak Tro tadi, nggak ada lagi. Soalnya yang sering jahil, sering menampakkan diri, yaitu tadi Mbak Tro tadi. Sering eksis itu cuma Mbah Tro. Iya. Berarti tidak ada makhluk-makhluk lain. Kalau di keluarga saya nggak ada pernah yang dijumpai makhluk selain Mbah Tro itu. Ya mungkin tadi teman saya yang kebetulan nginap itu tadi yang dinampakin sosok perempuan. Tapi sampai sekarang sosok perempuan tersebut tidak diketahui. Ya. Dan baru pertama kali itu. Baru pertama. Gimana nih jemaah mas? Apakah jemaah juga mempunyai teman ataupun penunggu rumah? Bisa komen di bawah ini. Menarik sih cerita dari Mas Roy ini. Berarti memang dari keluarga itu ada apa ya? Kemampuan kah? Atau bagaimana nih mas? Bisa dibilang gitu sih mas. Soalnya aku waktu kecil juga bisa, ini bukannya sombong ya? Iya. Bisa melihat gitu mas. Jadi ada sosok-sosok yang biasanya nggak bisa dilihat banyak orang itu. Waktu kecil aku sangat sering liatin sosok-sosok gitu. Tapi kalau sekarang udah kayak samar-samar. Jadi nggak ketemu, kadang bisa menampakkan sosok, kadang hanya bisa merasakan energinya saja. Jadi Mas Roy ini memang dari kecil udah mempunyai kemampuan ya untuk melihat sosok dan sekarang udah mulai memudar. Ya. Tapi kadang-kadang juga masih bisa menampakkan. Ya. Itu bisa diceritakan nggak mas? Pengalaman yang dialami Mas Roy ini. Aku tahunya bentuk sosok pocong, sosok kuntilanak itu nggak sama kayak yang ada di film kok mas. Nggak ada yang nggak serius. Berarti sosok pocong yang selama ini kita lihat di film itu beda. Setahu saya yang pernah saya jumpai sosok pocong itu wajahnya itu sangat hitam, kayak orang habis kebakar gitu mas. Kayak ada luka bakarnya gitu. Gosong. Ya matanya itu ada yang keluar satu sampai merindingnya. Ya itu tadi, kalau yang sosok kuntilanak itu kan biasanya di film itu kuntilanak itu identiknya dengan bajunya ini bersih, putih bersih. Kalau yang pernah saya jumpa itu bukan kayak apa ya, kalau di film itu kan kayak apa, polos panjang gitu Ya. Kalau di yang pernah saya jumpa itu ya kayak bentuk kain kafan, tapi bedanya itu nggak ada lengannya. Nggak ada lengannya. Kainnya itu nggak ada lengannya gitu kan. Kalau di film kan sampai kayak lengan baju ya. gitu kan. Itu yang pernah saya jumpai enggak, ya cuma kain kayak dipakai gitu aja bis, Disampirkan aja ya. Kayak Superman gitu ya. Ya kayak gitu, tapi lebih mengerikan sih. Kayak kalau kuntilanak itu wajahnya yang rusak dengan kondisi badan tubuh yang ada yang hilang.
Ada yang organ tubuhnya ada yang kelihatan. Gitu sih. nggak bisa bayangin sih Mas. Dari wujud-wujud yang telah diceritakan Mas Roy, dari yang pocong, dari sampai kuntilanak, itu Mas Roy juga pernah melihatnya sosok seperti itu? Waktu kecil dulu sering. Waktu kecil sering. Seperti apa Mas ketika melihat itu? Ya kalau saya dulu kan ya takut aslinya, tapi waktu kecil kan itu Mas, dibandingkan rasa takut, rasa penasarannya kan Lebih besar. lebih besar kan. Itu pernah, ya pocong tadi itu melompat-lompat, saya kejar sampai akhirnya nggak ada. Itu tadi pas saya kembali dia udah di lain tempat lagi. Itu di desa juga, di rumah, dekat rumah? Belakang rumah. Di Kan belakang belakang rumah? rumah kalau sekarang sih sudah ada bangunan kos-kosan. Kalau dulu waktu kecil aku itu udah sawah. Oke, berarti di dekat sawah, di pelataran rumah. Iya. Kejar-kejaran sama pocong nih ya? Iya. Itu dulu masih kecil, tambah udah masuk SMP udah mulai pudar sih Mas. Kalau sekarang ya kadang masih sering, tapi kalau sekarang itu lebih seringnya ke bisa merasakan energinya saja. Bisa merasakan energinya. Ya, semisal kayak energinya terlalu besar, itu biasanya badan saya langsung sakit semua. Nah, oke, berarti Mas Roy ini merasakan energi, sampai sekarang ini masih bisa merasakan energi yang memang mungkin besar dan bersinggungan dengan energi Mas Roy. Mas Roy ini keringetan apa juga gesekan energi atau? Enggak Mas, ini panas. Panas. Oke, mungkin wow, menarik sekali nih dari POV Mas Roy sebagai orang yang pernah melihat dan juga merasakan energi-energi gaib yang ada di lingkungannya sendiri. Nah, berarti kasus Mbah Troy ini sampai sekarang masih jahil? Iya, masih jahil, sering jahil. Sering jahil. Kadang sampai tetangga rumah itu anak kecilnya sering diganggu. Sampai ke tetangga juga? Iya. Waktu dulu pohon sawunya tadi itu kan dulu dipercaya rumahnya. Rumahnya Mbah Troy? Iya. Itu pas ditebang, itu anak tetangga saya itu diganggu setiap hari. Ya habis kayak di belakang pintu kamar itu nampakin diri. Oh, jadi si Mbah Troy ini, berarti pas pohon sawahnya ditebang? Iya. Sekarang mah nggak ada? Nggak ada, udah nggak ada. Sekarang Mbah Troy kemana Mas? Di rumah sebelahku, rumahnya Mbah itu yang kosong. Yang kosong tadi? Iya. Oke. Dan sampai ke tetangga juga ya? Iya. Dan di sana, di desa Mas Roy, ini berarti dari tadi cerita pengalaman tentang pocong saat kecil, Mbah Troy yang sampai sekarang masih jahil, masih usil, dan juga beberapa penampakan-penampakan yang memang dirasakan Mas Roy sendiri dan juga teman-teman, baik itu saudara dan sebagainya. Ya. Berarti daerah rumah itu memang dikenal angker, kan, Mas? Lingkungan rumahku. Iya. Bisa dikatakan agak itu sih Mas. Ya kalau angker kan agak apa ya? Agak, kalau di bahasa Jawa itu agak wingit gitu. Oh, agak wingit. Ya, karena kebetulan di namanya itu apa? Dusun ya. Kalau nyebut dusunku itu ada satu makam yang katanya dulu itu prajurit dari kerajaan Majapahit, panglima dari kerajaan Majapahit, namanya Mbah Projo, sampai sekarang dituakan. Jadi kalau ada di desaku itu, terutama di dusunku itu, kalau ada yang mau hajatan itu sehari atau 2 hari sebelumnya itu harus ziarah, mengadakan tahlilan di makam itu. Oh, jadi memang di dekat rumah Mas Roy ini memang ada petilasan.
atau Bukan petilasan mas, makam asli. oh makamnya, Pernah sempat ditemukan kerangkanya. makam dari Panglima Majapahit. Iya. Oh kalau benar nggak Panglima Majapahitnya itu kan hanya cerita mas. Ya, Tapi kalau kerangkanya itu kayak orang zaman dulu gitu mas. Wong kepalanya itu seember gitu kata bapakku. kepalanya seember, Besar. besar banget dong mas. Iya, tingginya itu berapa meter gitu. Seperti raksasa ya. Ya bisa jadi sih. Ya, bukan kayak raksasa yang Iya, iya, iya. besar gitu enggak. Ya cuma tingginya itu Nggak normal. enggak normal manusia sekarang. Itu dekat dari rumah Mas Roy, makam Depan itu. rumahku. Depan rumah Mas Roy. Heeh. Ya depan rumah kegangan sama jalan desa itu. Wow, berarti memang di depan rumah Mas Roy ini ada salah satu makam yang konon adalah makam dari prajurit Kerajaan Majapahit Ya. yang ditelaah dari cerita-cerita masyarakat mulut ke mulut. Ya. Itu memang dipercaya sebagai makam Panglima Perang dari Kerajaan Majapahit. Bahkan ada namanya juga loh mas. Namanya itu Mbah Brojo Musti. Mbah Brojo Musti. Terus dulu sekali ya. Kalau sekarang sih udah kayak kalau sekarang katanya orang desa itu lingkungan rumah itu yoninya sudah hilang, auranya sudah hilang gitu makamnya itu karena ya ada konflik tertentu lah yang tidak bisa disebutkan. Iya, ya. Tapi kalau dulu itu setiap malam Jumat Legi pasti ada suara kuda yang lagi apa itu Bengir apa ya maksudnya? Bersuara lah. ya bersuara itu setiap malam Jumat Legi karena sama itu kayak langkah orang sama langkah kuda gitu banyak gitu kayak mau kayak prajurit di film-film gitu kan tapi hanya terdengar suara Hanya terdengar suara sosok orang tentara ya yang tentara berjalan dan Ya. juga suara dari kuda yang kayak berarti kayak ya benar itu setiap malam Jumat Legi itu setiap malam Jumat Legi dulu itu tapi kalau sekarang udah ya yang tadi yang bilang auranya sudah hilang gitu karena ada konflik tertentu. berarti memang dari makam itu disinyalir tadi prajurit dari Kerajaan Majapahit dan di setiap malam Jumat Legi Iya malam Jumat Legi ada terdengar suara-suara langkah kaki tentara yang seperti mau perang bersama kudanya. ya Tapi itu hanya sebatas di area makam aja atau pernah sampai yang muter satu lingkungan itu dengar semua satu lingkungan? iya satu RT lah gampangannya itu kedengar semua karena kan gini di RT ku kan kalau yang arah ke timurnya itu kan udah lapangan itu jadi kayak arah jalannya itu arah ke timur gitu mas. Oh, ada rutenya tersendiri? Ya bukan rute sih kayak orang itu ingatnya itu setiap malam Jumat Legi pasti nanti kalau di lingkungan saya nyebutnya wong mlaku arah wetan Wong mlaku arah wetan. setiap malam Jumat Legi Itu julukan untuk tentara yang ya jalan dari Mbah Brojo tadi iya ke arah lapangan. iya ke arah lapangan kan waktu itu kan ya ini cocok logi sih mas ya Ya, kan kalau udah ke arah timur itu kan udah masuk ke wilayahnya Kerajaan Majapahit ke Mojokerto, Trowulan gitu. berarti memang cocok logikan berarti prajurit ini akan ke Kerajaan Ya, Majapahit benar. untuk pulang. Ya Itu dulu ceritanya memang di daerah tersebut emang nggak sengaja ditemukan kah atau memang ada cerita tersendiri sih mas? itu dulu ditemukannya ada kerangka itu waktu ya kebetulan lagi bapak saya itu dulu itu kan sering membuat batu bata untuk rumahnya saudara bapak saya itu kebetulan itu yang digali ya tempat makamnya itu pas digali mau buat apa bahannya batu bata
itu ditemukan tengkorak sama kerangkanya itu masih utuh dengan apa, dengan kondisi yang menurut bapak saya yang dulu itu nggak normal untuk manusia zaman sekarang gitu loh. Untuk tinggi badannya, posturnya, ukurannya itu kayak orang zaman dulu gitu. Yang memang masih besar-besar dan Ya, badannya nggak normal. akhirnya itu kayak disucikan lagi, dikuburkan kembali. Hanya berjarak beberapa meter dari yang ditemukan tadi. Itu akhirnya dikuburkan kembali jadi sempat disembayang juga Mas, di sholat jenazah gitu. Akhirnya dikuburkan secara Islam lagi, entah itu waktu itu beliau udah Islam apa belum. Akhirnya dibentuk makam, dibuatkan makam. Oke, berarti yang menemukan kerangka dari Mbah Brojo ini adalah bapaknya Mas Roy sendiri. Ya, sama saudaranya. Itu saat mau membuat Batu bata. batu bata ya. Ya. Jadi dulu memang latar biasa kah? Terus nggak sengaja nemuin kerangka itu gitu ya Mas? Kalau dulu sih yang depan rumah itu sering dibuat untuk membuat batu bata itu. Oh, bahan baku. Iya, Tanahnya itu dibuat. Iya. Jadi kayak ada lubang besar itu, kayak kolam gitu. Itu sering dibuat gitu. Itu pada tahun berapa kalau boleh tahu Mas? Wah, nggak paham aku Mas. Dulu bang. Saya belum ada kok itu kayaknya. Berarti sekitar 1900-an lah. Ya. Oke, menarik nih. Dan penemuan berarti tadi udah dimakamkan lagi di sekitar situ lah tempat penemuannya. Dan penamaan Mbah Brojo ini siapa yang menamakan Mas? Itu namanya itu dinamakan oleh tetangga saya yang sekarang almarhum, ya, salah satu ahli spiritual di lingkungan itu. Itu katanya itu sesudah dimakamkan secara Islam itu tadi, malamnya itu kayak di mimpinya itu kayak ada orang dengan pakaian prajurit, entah itu prajurit Majapahit atau bukan, pakaian prajurit itu datang menemui, kayak memperkenalkan diri gitu. Katanya sih, guys, jenengku Brojo Musti gitu. Merinding Mas. Akhirnya besoknya itu langsung diadain tahlilan lagi Mas, buat ngasih nama itu tadi. Oke, berarti memang dari kerangka yang ditemukan oleh Bapak Mas Roy dan juga temannya ketika mau membuat batu bata dan akhirnya disucikan kembali secara Islam, dimakamkan, dan keesokan harinya ada salah satu orang yang memang paham tentang spiritual dimimpiin. Iya, lebih tepatnya malam hari setelah pemakaman. Oh, malam hari setelah pemakaman. Iya. Dimimpiin oleh Mbah Brojo yang memperkenalkan dirinya sebagai Brojo Musti. Ya, posturnya ya sama yang kalau dibilang tetangga saya yang sudah almarhum itu ya, sosoknya ya sama seperti kerangka yang ditemukan itu tadi, bertinggi badan, tinggi besar, rambutnya panjang putih, bawa tongkat. Berarti memang sosoknya sepuh ya? Iya, sepuh. Wow. Dan sekarang Mbah Brojo ya kita nyebutnya, Mbah Brojo itu setiap kali warga daerah tersebut mau mengadakan acara, entah itu hajatan, nikahan ataupun sebagainya, itu mengadakan tahlilan di area pemakaman Mbah Brojo. Pernah sempat Mas ada yang nggak percaya. Ya, urusan percaya nggak percaya kan itu haknya masing-masing ya Mas ya. Cuma gimana ya, ada yang pernah tetangga itu nggak percaya dengan adat seperti itu, katanya musyrik, kok nyembah nih kuburan, katanya gitu. Pas waktu ada hajatan di rumahnya itu, dia nggak sowan lah istilahnya, nggak sowan ke Mbah Brojo itu tadi. Akhirnya mau hari hanya H-1 itu dapurnya kebakaran. Dapurnya kebakaran?
dan kebakarannya itu enggak katanya ibuku sih, kebetulan ibuku yang bantu Rewang. rewang itu dapurnya kebakaran, sumber apinya dari mana itu nggak tentu, karena apa yang berbahan api itu agak jauh dari lokasi yang kebakaran dapurnya. Berarti itu di acaranya orang yang nggak percaya tadi, yang katanya musyrik, Iya. tapi malah ketika H-1 mau acara, dapur buat masak-masak kebakaran. Iya, kebakaran. Dan nggak tahu di mana asal api itu berada. Nggak tahu. Itu udah dipastiin belum? Oh. Kayak ini nggak ada unsur api kah atau apakah? Dari cerita ibu sih nggak ada, Mas. Soalnya kayak kompor yang dan bahan-bahan yang mudah terbakar itu agak jauh dari Lokasi. kebakaran itu tadi. Ya nggak jauh banget, tapi nggak mungkin masuk ya api mencolot gitu. Berarti di nalar nggak Ya, nggak bakal masuk. sampai lah, Ya. nggak masuk akal lah. Ya, nggak masuk akal. Dan yang terjadi selanjutnya adalah setelah kebakaran, apakah beliau tetap sowan kah atau tetap Nah, dilanjutkan? habis kebakaran itu salah satu ponakan dari yang punya hajat itu tadi kayak orang kesurupan gitu, Mas. Kayak orang kesurupan. Ya kesurupan, ya katanya sih ngakunya ya sosok tadi Mbak Brojo tadi, dia itu marah-marah gitu. Marah-marahnya itu aslinya intinya itu dia nggak pingin apa diajeni, Gak pengen dihargai. bukan masalah diajeni, tapi aku sing bapak alas ning kene kawitan. Oh. Ngoten. Itu ponakan dari yang punya hajat lah. Itu saat hari H. Habis acara. Kerasukan yang disinyalir adalah sosok dari Mbah Brojo yang menyebutkan bahwasanya aku di sini nggak pengen dihargai, tapi aku dulu yang membabat daerah ini untuk dijadiin desa mukiman. Benar. Bisa dikatakan Mbah Brojo ini yang babat alas lah ya. Atau biasa disebut sekarang itu danyang. Tapi beda lagi, Mas, kalau di dusunku itu ada danyangnya sendiri. Ada danyangnya sendiri. Ya, itu tapi ya katanya sih ya, itu masih berhubungan dengan Mbak Brojo tadi, masih satu keluarga gitu. Katanya. Memungkinkan untuk masih dalam satu lingkup keluarga, ada keterkaitan tersendiri. Ya, keterkaitan. Oke, gimana nih jemaah mal jemaah? Menarik nih cerita dari Mas Roy yang dari Mbah Tro sampai Mbah Brojo. Wow. Oke Mas Roy, sekarang Mas Roy kesibukannya apa kalau boleh tahu, Mas? Aku kesibukannya sih ya freelance sih, Mas. Freelance ya. Seadanya sih. Nah, tadi kan Mas Roy sempat menyebutkan bahwasanya Mas Roy indigo lah, bisa dikatakan bisa merasakan aura-auran ini. Aura-auran. Memang sampai sekarang. Yang terdekat pernah nggak Mas mengalami apa? Di kamar kosku. Di kamar kos yang sekarang? Ya, kontrakan sih. Itu sering ada. Tapi nggak aku yang ditampakin, enggak, bukan aku. Ya teman-teman kontrakan itu pas aku waktu pulang. Itu katanya kayak ada asap keluar dari kamarku. Asap keluar dari kamar? Asap putih. Oke. Asap putih kayak apa ya? Pernah lihat film Goku? Ya. Tonton? Ya. Kayak itu. Dragon Ball. Nah, kayak itu keluar dari kamar. Itu apa itu, Mas? Nggak tahu. Dan Mas Roy pun juga nggak pernah mengalami dan menemukan hal tersebut? Justru aku kan kebetulan kamarku kan di lantai 2 lah. Kamarku di lantai 2.
Nah, tapi kalau di bawah itu, di lantai pertama, di lantai bawah itu, aku nggak nyaman di situ. Ya bukan nggak nyaman sih. Kayak apa ya? Kayak energinya itu nggak bisa kontras itu sama Oh, energi. bersinggungan energinya. Berarti kontrakan Mas Roy ini tingkat ya? Ya, tingkat lantai 2. Dan kamarnya Mas Roy Lantai 2. di lantai 2. Tapi Mas Roy ketika dikontrakan di lantai bawah itu nggak nyaman. Ya, bukan nggak nyaman yang nggak nyaman banget. Iya. Tapi kalau pas anak-anak lagi nggak di kamar, aku main ke kamarnya itu kayak ada gesekan energi gitu mas, jadi kayak nggak nyaman gitu. Oke, itu di kamarnya Mas Roy yang dikontrakan gitu ya. Wow. Memang perjalanan hidup dari Mas Roy saat kecil hingga sekarang dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang memang di luar nalar. Bisa dibilang gitu mas. Dan pengalaman-pengalaman yang dialami Mas Roy, tetangga, keluarga, dan sebagainya itu juga merupakan apa ya, bisa dikatakan kesempatan atau anugerah atau gimana sih Mas bisa dikatakannya? Tapi dulu waktu SMP sempet nggak terima loh mas. Sempat gak terima? Kayak apa ya, dulu waktu SMP aku kayak di nggak terimanya itu kenapa sih aku diberi kemampuan kayak gini. Aku kepingin loh normal kayak anak-anak lainnya, bisa main tanpa harus sering melihat hal-hal yang nggak kasat mata gitu. Tapi pas sudah lulus SMP mau SMA itu udah mulai bisa menerima, oh mungkin aku dikasih anugerah. Kalau aku dulu sih nyebutnya musibah waktu Musibah. SMP. Tapi kalau sekarang ya bisa jadi anugerah lah. Anugerahnya kayak ada yang mau, ini sering terjadi, kayak ada yang mau berbuat hal apa aja yang sekiranya merugikan di aku, Hmm. itu sebelumnya udah ada tandanya gitu mas. Entah itu mimpi, entah itu ada kayak bisikan. Berarti kayak ada wangsit yang datang ke Benar. Mas Roy untuk ngasih warning. Iya, selalu kayak suruh hati-hati gitu. Itu seperti bisikan biasakah atau ada Nggak tentu, mimpi? kadang mimpi, kadang pas di kamar sendiri malam nggak bisa tidur kayaknya itu kayak ada bisikan, besok mau ada kayak gini gini gini, ojo ngelakuin ini gitu. Wow, menarik nih Mas. Nggak semua orang itu bisa merasakan ataupun mendapatkan bisikan yang memang sebagai penanda bahwa akan ada bencana, Ya, akan ada musibah yang akan menimpa Mas Roy lewat bisikan, entah itu suaranya seperti apa Mas bisikannya? ya kayak orang bisik-bisik gitu mas. Cewek, cowok? Cowok. Cowok. Boleh diceritakan nggak Mas bisikannya seperti apa? Contohnya deh. Semisal bukan misal, ini pernah saya alami waktu SMA mau berangkat sekolah. Itu jalan yang biasanya saya lewati itu kan kanan kiri sawah mas, kayak tuangan gitu mas. Itu sebelumnya, sehari sebelumnya itu saya dapat bisikan kayak sesuk ojo liwat gunung, sesuk bakal ono kejadian ini. Maksudnya itu ini itu kecelakaan gitu. Waktu SMA masih nggak terlalu percaya, saya coba lewat situ, benar ada kecelakaan. Bener Untungnya ada bukan saya, jadi ada orang, kan saya naik motor itu mas, orang yang nyalip saya tadi itu tadi yang kecelakaan. Benar terjadi seperti yang ada di bisikan. Benar, ya maksudnya yang dibisikkan itu nggak jelasin Iya. detailnya kecelakaannya. Clue lah. Iya, itu benar ada kecelakaan.
Dan Mas Roy juga mengalami ketika membuktikan hal tersebut. Sering. Kadang itu sering gini Mas. Kadang itu percaya, kadang itu nggak percaya. Maksudnya nggak percaya, entah itu bisikan siapa kan belum tahu tuh. Oh, Tapi kalau di pas waktu nggak percaya itu kayak ditunjukin iki lho bener. Sing tak dudune sak urune iki lho bener. Kayak di nggak cuma omong tok gitu Mas, nggak cuma bisikan tok gitu, langsung di apa besoknya itu langsung dikasih faktanya gitu loh. lewat kejadian yang nyata. Iya. Sering sekali itu. Oke, berarti Mas Roy dulu menyikapinya tentang hal lewat penanda, lewat mimpi dan bisikan itu sebagai hal apa sih, nggak jelas, kayak tiba-tiba bisikan. Tapi ternyata setelah memvalidasi dan ternyata benar adanya. Benar. Itu sampai sekarang kadang-kadang kalau ada yang ya nggak tahu ya, tapi ya mudah-mudahan enggak. Kadang-kadang sering dapat bisikan yang sekiranya, tapi kalau sekarang itu saya filter Mas. Agak filter, kadang ada juga bisikan yang suruh saya untuk ke hal-hal sing negatif. Bisikan sesat. Bisa jadi. Tapi itu sekarang udah nggak apa ya, udah nggak pernah tak dengerin lagi. Kayak wis kuwi ngomong dewi. Berarti Mas Roy ini mengalami bisikan positif dan juga negatif nih ya. Iya Tentang adanya akan ada bencana, tapi juga satu sisi itu juga membisikkan untuk hal negatif. Itu suaranya sama Mas, bisikannya? Sama Sama? laki-laki. Umpama divisualisasikan itu kayak orang yang misal ini telinga aja Ya. kayak dibisikin sih, suaranya tuh nempel sekali di daun telinga. Besok gue aja lewat ini. Ya gitu. Wow, menarik nih ya Mas Roy. Tapi itu sampai sekarang juga masih, bahkan lewat mimpi juga ya? Ya sering sih, kalau masih sekarang sampai sekarang masih ya nggak terlalu sering bisikan atau mimpi itu, tapi terkadang ada. Kadang ketika ada satu dan lain hal yang memang akan terjadi itu biasanya memang ada. Ya. Wow. Dengar-dengar juga nih Mas Roy juga pernah dikasih tanda dengan adanya ular, itu benar juga Mas? Oh itu di desa saya Mas. Di desa? Saat Biasanya saat ada mau kejadian kayak kecelakaan, itu tepatnya di sekolah SD dulu sih. Jadi sekolah SD itu dekatnya rel kereta. Oke. Rel kereta itu ada perempatan jalan. Itu sering sekali dulu sering kecelakaan. Nah sebelum terjadi kecelakaan itu biasanya hari sebelumnya ada penampak sosok ular gitu, tapi nggak ada kepalanya dan nggak ada ekornya. Sosok ular? Nggak ada kepalanya, nggak ditemukan kepalanya di mana, ekornya di mana. Tiba-tiba ada? Ya. Di lokasi kejadian? Itu di bawah jembatan rel. Oke. Jadi ketika saat akan ada kecelakaan di rel tersebut, itu sebelumnya itu ada ditemukan, berarti bisa dikatakan bangkai ular dong Mas? Kalau dikatakan bangkai ular itu tapi kok gerak Mas. Kayak jalan gitu Mas. Nggak ada kepalanya loh? Tapi nggak ditemukan di mana kepalanya. Mungkin yang pernah dilihatin ya. Iya. Mungkin saking besarnya ularnya itu nanti sampai nggak terlihat kepala dan ekornya ada di mana. Oh, paham. Berarti emang ularnya saking besarnya nggak ditemukan ujungnya. Iya. Jadi kayak cerita masyarakat yang ular mengelilingi gunung. Ya. Kayak baru kelinting. Nah, baru kelinting kayak gitu.
Tapi itu ular bukan. Ular, bukan naga. Iya. Itu bisa di fisika atau metafisika? Metafisik Mas. Metafisik. Soalnya kalau udah semalam udah nampakin ya, Hmm. besoknya kecelakaan, itu udah bahkan nanti tahun atau bulan itu nggak nampakin dia lagi. Sampai ada kecelakaan lagi. Kalau mau ada kecelakaan lagi pasti nampakin. Baru muncul. Iya. Itu yang bisa dinampakin oleh ular itu siapa? Kalau namanya ular uling ya apa cocok loginya di pepeling gitu Mas. Iya. Oke, berarti yang ditampakkan dirinya itu warga sekitar. Ya atau warga sekitar. orang-orang tertentu aja. Warga sekitar desa itu. Wow. Wow, gimana nih jemaah mal jemaah? Cerita yang dibawakan oleh Mas Roy Jombang yang penuh dengan misteri dari desanya sendiri, dimulai dari rumah, dari desa hingga sekarang masih di dunia saat ini di masa perkuliahan juga masih sering menemukan hal-hal mistis dan juga janggal yang dialami oleh Mas Roy. Mungkin Mas Roy ada sepatah dua patah kesan ataupun pesan yang akan disampaikan ke jemaah atau pesan lah. Ya jangan apa ya, kadang orang itu terlalu takut dengan pikirannya sendiri sih, karena makhluk halus itu bisa tahu apa yang ada di pikiran kita Mas. Jadi semisal kayak takut pocong ya jin yang akan menampakkan itu ya akan berubah menjadi pocong. Jadi ketakutan itu ya bisa berasal dari diri sendiri karena belum ada hasilnya kan. Oke, yang dapat saya ambil dari Mas Roy ini adalah ketakutan terbesar itu dimulai dari dirimu sendiri, dari pemikiran dan juga dari hal-hal negatif yang timbul di diri jemaah mal jemaah. Oke, mungkin karena waktu juga udah menunjukkan panjang banget nih kita cerita sampai nggak sadar saat udah durasinya panjang. Terima kasih Mas Roy udah menyempatkan waktunya di podcast Mal Jemaah, podcast kesayangan jemaah Mal Jemaah dimanapun kalian berada. Dua jemaah Mal Jemaah, jangan lupa subscribe, like dan juga komen di YouTube kita di Mal Jemaah, dan juga jangan lupa follow akun sosial media di @maljemaah di IG dan juga di TikTok, dan juga mungkin media sosialnya Mas Roy. Kalau IG, Instagram poi8765. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Restu, pamit undur diri. Podcast Mal Jemaah, malam Jemuah dengan segala misterinya. Rahayu, rahayu, rahayu.